Assalamualaikum, kami dari kelompok 2. Saya Iftitah Indriani dan rekan saya Laili Rahmawati. Kami akan mempresentasikan mengenai teori karir dan implikasinya dalam konseling. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya Iftitah Indriani. Pengembangan karir remaja. Howard dan Wells ada 3 proses pengembangan karir remaja, yaitu yang pertama, proses penalaran intern kejuruan dan kapasitas. Yang kedua, interaksi. Dan yang ketiga, sistemik interaksi. Faktor yang mempengaruhi pengembangan karir remaja. Yang pertama, usia. Remaja mampu mengintrospeksi diri dan berpikir dalam berbagai situasi. Yang kedua, kemampuan menggunakan logika menjadi berkembang. Tahap pertumbuhan akhir pengembangan karir remaja. Yang pertama, di usia 8 tahun, pengembangan menggantikan fantasi kerja. Yang kedua, di usia 11 tahun, mengembangkan kapasitas. Yang ketiga, di usia 18 tahun, mempersiapkan diri menuju kedewasaan. Pengembangan kapasitas. Periode kapasitas meliputi usia 11 tahun sampai 14 tahun. Remaja lebih cenderung untuk secara akurat menilai kemampuan atau kapasitas dirinya. Pengembangan nilai. Pada usia 15 tahun dan 16 tahun, remaja mengambil tujuan dan nilai-nilai untuk membuat keputusan karir. Transisi ke subkritalisasi. Selama masa transisi, kondisi realitas mulai memainkan peran penting dalam karir pilihan. Periode ini biasanya terjadi pada tahun terakhir masa sekolah, pada usia 17 tahun atau 18 tahun. Tahap modifikasi pertumbuhan akhir pengembangan karir remaja. Level 4, proses internal dan kapasitas. Level 5, interaksi. Dan level 6, sistemik interaksi. Kematangan karir. Yang pertama, orientasi pilihan kejuruan. Yang kedua, informasi dan perencanaan. Yang ketiga, konsistensi prevensi kejuruan. Yang keempat, kristalisasi. Dan yang kelima, kebijakan prevensi kejuruan. Konsepsi kematangan karir. Yang pertama, perencanaan karir. Yang kedua, eksplorasi karir. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, informasi dunia kerja. Dan yang kelima, pengetahuan tentang kelompok kerja. Identitas dan konteks. Remaja mengembangkan minatnya dan pekerjaan pilihan melalui partisipasi dalam kegiatan sekolah dan rekreasi, yang merupakan aspek penting dari pengembangan identitas. Demikian pemaparan dari saya Iftitah Indriani. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Laili Rahmawati. Perkembangan karir remaja meliputi yang pertama, peran informasi pekerjaan. Yang kedua, peran instrumen penilaian. Yang ketiga, masalah gender di masa remaja. Yang keempat, pengembangan karir remaja dari beragam latar belakang budaya. Dan yang terakhir, kelima, masalah konselor. Pembahasan yang pertama, peran informasi pekerjaan. Dalam peran informasi,
pengembangan identitas vokasional, individu secara bertahap menggabungkan informasi dari lingkungan mereka menjadi rasa diri mereka sendiri yang meliputi. Yang pertama, status difusi. Yang kedua, status moratorium. Yang ketiga, status penyitaan. Dan yang keempat, status pencapaian. Materi selanjutnya yaitu peran instrumen penilaian. Menilai kematangan karir melalui penggunaan inventaris pengembangan karir. Teori super mengadvokasi penggunaan inventaris dan tes yang mengukur minat, kapasitas atau kemampuan, dan nilai-nilai. Teori super juga memberikan model terperinci dan luas untuk penilaian karir yang disebut dengan model asesmen pengembangan karir dan konseling. Selanjutnya yaitu masalah gender di masa remaja. Sama seperti stereotip peran gender mungkin memiliki efek terbatas pada pemilihan pekerjaan oleh anak-anak, itu juga memiliki efek yang sama untuk remaja. Bagian ini mengutip penelitian studi untuk memberikan beberapa gagasan tentang efek stereotip peran gender terhadap pekerjaan pilihan dan aspirasi untuk kesuksesan pekerjaan. Anak perempuan mendapat skor lebih tinggi daripada anak laki-laki pada skala pengetahuan kematangan karir di semua tingkatan umur. Studi tentang perbedaan gender cenderung dengan pengecualian ini menunjukkan bahwa anak perempuan mengembangkan kedewasaan sehubungan dengan pilihan karir lebih awal daripada anak laki-laki. Pengembangan karir remaja dari beragam latar belakang kebudayaan. Salah satu bidang penelitian dengan remaja dari latar belakang budaya yang beragam telah mempelajari penerapan konsep kematangan karir. Dalam sebuah studi dari siswa SMA Afrika Amerika, Brown menyatakan bahwa siswa perempuan Afrika Amerika mencetak lebih tinggi pada indeks kematangan karir dari siswa laki-laki. Fokus lain dari penelitian ialah aspirasi vokasional remaja dari latar belakang budaya yang berbeda. Kebanyakan penelitian telah berfokus pada aspirasi remaja Amerika Serikat. Materi yang terakhir yaitu masalah konselor. Dalam pemikiran formal, membawa sejumlah egosentrisme menyarankan bahwa klien mungkin berpikiran dia benar dan konselor salah. Harrison menyatakan bahwa remaja mungkin dalam pencarian identitas yang tidak nyaman memungkinkan bahwa mereka perlu memisahkan diri dari orang dewasa. Selanjutnya, konselor mungkin memiliki rasa identitas vokasional yang kuat. Karena konselor telah memutuskan karir dan memiliki informasi tentang pekerjaan itu dan pekerjaan lain juga. Situasi kehidupan konselor sangat berbeda jauh dari remaja. Faktor-faktor ini membuatnya penting bagi konselor untuk berempati terhadap masalah pengambilan keputusan klien. Dalam teori karir super ini menawarkan konsep dan inventaris yang dapat membantu konselor dalam bekerja dengan remaja, mampu membantu dalam menilai perkembangan minat, kapasitas, dan nilai-nilai pada klien remaja. Super menggambarkan bagian selanjutnya dari pertumbuhan tahap pengembangan karir remaja yang meliputi pengembangan kapasitas, pengembangan nilai-nilai, dan transisi ke substansi. Howard dan Wells telah mengembangkan modifikasi tahap akhir pertumbuhan super dari pengembangan karir remaja yang mencakup 3 tingkatan, yaitu proses internal ke kapasitas, internal, dan interaksi sistemik. Dalam konsep karir super, konselor membantu perencanaan, eksplorasi karir, pengambilan keputusan, informasi pekerjaan, dan pengetahuan tentang kelompok kerja yang disukai. Identitas vokasional dan konteksnya muncul adalah pandangan lain yang berguna dari pengembangan karir remaja. Menghadiri pengembangan karir di hal status difusi, penyitaan, moratorium, dan prestasi dalam pengembangan von Drachek, teori mental kontekstual dapat bermanfaat bagi konselor. Konsep-konsep ini digunakan dalam kombinasi membantu konselor menilai orientasi karir siswa. Gender role stereotip
peran dan hambatan yang dihadapi remaja dengan latar belakang budaya yang beragam masalah. Pengetahuan tentang konteks situasi berfungsi sebagai tambahan yang berguna untuk teori super, karena berhubungan dengan kondisi di luar individu. Masa remaja adalah masa yang sangat kritis dalam masa proses pengambilan keputusan karir. Oleh karena itu, dalam menerapkan kedua teori super dan teori Frondage dapat membantu